Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom lachem, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tien, Wededong Tien, Namaskar, Rahayu buat semuanya. Teman-teman, sementara ini saya masih off topic dulu dari pecahan dari pembahasan financial quotient, karena kita akan membahas dalam Chatterbox ini edisi Sabtu 30 Agustus 2025 ini tentang pasca demo pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2025 yang berujung kepada anarkisme atau anarkisme dan pengrusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta, dan itulah mengapa dan juga demonstrasinya menyebar luas ke berbagai penjuru tanah air Indonesia dan ada cukup banyak hal yang dibakar oleh massa, ya. Dan inilah yang tadi membuat saya terpanggil untuk membuat sebuah appeal atau rayuan kepada teman-teman yang menyalurkan aspirasi masyarakat, ya, lewat saluran yang selama ini banyak buntunya. Kita berterima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah menyampaikan aspirasinya kepada DPR, MPR, DPR RI. Walaupun endingnya tidak kita harapkan, yaitu pengerusakan sejumlah fasilitas umum, ya. Itulah mengapa kenapa saya membuat appeal, ya. Pulanglah teman, pulang, ya. Pulanglah ke rumah masing-masing, pulanglah ke apartemennya masing-masing, pulanglah ke kosan masing-masing, pulanglah ke asrama masing-masing, ya. Pulanglah ke kontrakan masing-masing. Pulanglah kepada orang tua kalian. Minta maaflah kepada orang tua kalian. Pulanglah kepada keluarga kalian. Minta maaflah kepada keluarga kalian. Pulanglah kepada bapak ibu kos kalian. Minta maaflah kepada bapak ibu kos kalian. Pulanglah kepada bapak ibu pemilik kontrakan kalian dan minta maaflah kepada pemilik kontrakan kalian. Pulanglah kepada pengelola apartemen kalian. Minta maaflah kepada pengelola apartemen kalian, ya. Pulanglah ke bapak ibu guru kalian, bapak ibu kepala sekolah kalian. Minta maaflah kepada bapak ibu kepala sekolah dan guru kalian. Pulanglah kepada para bapak ibu rektor dan bapak ibu rektor dan dosen kalian. Dan minta maaflah kepada bapak ibu rektor, dekan, dosen kalian, ya. Minta maaflah. Itu. Aduh, hujan ya? Wah, ini gawat ini kalau hujan ini. Mana saya nggak bawa payung, pakai socks pula. Aduh, saya nggak ngantisipasi. Runyem dah persoalan kalau udah kayak gini. Kenapa saya membuat appeal seperti itu? Karena sudah cukup. Karena saya buat appeal itu pada saat seluruh layanan
bus Transjakarta lumpuh, berhenti, mati. Ya, walaupun tadi sudah ada perkembangan terbaru, beberapa koridor bus Transjakarta dan sebagian rute Mikrotrans Jaklingko sudah dibuka lagi, dan pagi hari ini sudah dibuka semua koridor dengan beberapa modifikasi, tentunya fake. Ya, dengan beberapa modifikasi tentunya dan mulai hari ini teman-teman, mulai hari ini tanggal 30 Agustus 2025 sampai seminggu ke depan atau 8 hari ke depan, kata Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, ya, bus Transjakarta dan MRT Jakarta digratiskan imbas dari halte yang rusak dan sistem yang rusak. Jadi selama seminggu ke depan layanan bus TJ dan MRT Jakarta Rp0 gratis gitu. Imbas dari halte yang dirusak dan sudah diperbaiki secara bertahap, ya. Karena jujur saya melihat adanya penjarahan itu broke my heart banget. Apalagi halte-halte bus Transjakarta yang sudah sebegitu bagusnya dirusak, dibakar. Dan itu yang dibakar itu adalah halte yang krusial, halte sibuknya Transjakarta, halte GBK atau Senayan Bank DKI sekarang namanya, dan halte Senen Toyota Rangga atau dulu namanya Senen Sentral. Itu dua halte sibuk Transjakarta sudah dibagusin, dibakar. Apa nggak gila ini orang? Kalau nggak ada empatinya sama sekali. Makanya dalam appeal saya itu saya sebut halte bus Transjakarta nggak bersalah. Mall nggak bersalah karena ada penjarahan di atrium Senen katanya. Toko nggak bersalah karena ada seruan untuk menjara toko-toko punya orang-orang Tionghoa. Toko nggak bersalah dan tidak ada kaitannya dengan SARA. Tapi kenapa kalian rusak? Itu. Dan sorry, maaf kepencet. Hari ini tuh nggak semua orang di Jakarta itu mendem di rumah, walaupun hari ini libur. Dan hari ini juga, ya. Dan tahukah Anda, nggak semua orang di Jakarta punya mobil atau motor. Ada warga Jakarta yang seperti saya, rely on public transport, bergantung mobilitasnya kepada transportasi umum. Transjakarta, KRL, MRT, LRT, baik itu LRT Jakarta atau LRT Jabodebek, ya. Gak semua warga Jakarta itu punya mobil atau motor. Ada yang hari ini beraktivitas sulit. Kenapa? Gak kejangkau sama bus Transjakarta atau angkot Jaklingko. Pakai ojek online, pakai mobil online. Ojol pun juga masih terluka, teman-teman. Gojek, Grab, Maxim, ya. Semua sedang bersolidaritas atas wafatnya Afan Kurniawan dari Gojek itu. Entah, nggak tahu apakah hari ini pada mengambil order atau enggak. Ngambil tuh memang pada ngambil orderan, memang pada ngambil kalau ada pesanan gitu loh, ya. Tetap ngangkut orang, tetap ngangkut penumpang. Cuma kalau untuk ke daerah-daerah yang masih merah, teman-teman, atau rawan, nggak pada berani. Coba itu pikirkan baik-baik. Makanya dalam appeal saya di bagian akhir itu saya bilang jangan ada lagi, saya tidak ingin. Sudah berhentilah bikin Jakarta lumpuh.
Sudah cukup Jakarta lumpuhnya. Sudah cukup Jakarta rungkatnya. Sudah cukup Jakarta mati surinya. Sudah cukup Jakarta dirusak. Di akhir saya bilang, jangan ada lagi bayi yang nangis karena gak dapat minum susu. Jangan ada lagi Allah, tangisan dari para bayi yang gak dapat susu karena orang tuanya takut beli susu atau gak punya uang buat beli susu buat dedek bayinya. Jangan ada lagi korban jiwa, karena saya tahu ditinggal orang tua yang ditinggal buah cintanya. Itu sakitnya seperti apa, itu sedihnya seperti apa. Anak ditinggal bapaknya atau ditinggal ibunya wafat, kehilangan satu pilar dalam hidupnya, itu terguncangnya seperti apa, sedihnya seperti apa. Saya merasakan itu, teman-teman. Kita memang pasti mati, we are all gonna die, pasti. Tapi kita tidak ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan tragik. Kita ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dalam appeal terakhir saya, dalam bagian akhir dari appeal saya itu, sudah pulanglah teman, pulang. Ya, pulang. Jangan lagi rusak-rusak. Jangan lagi matiin daerahnya. Jangan lagi lumpuhkan daerahnya. Sudah, pulang. Biarkan anak masih memiliki orang tuanya. Biarkan orang tua masih memiliki anaknya. Biarkan para bayi itu tertawa, menikmati hidupnya. Nggak nangis karena kehausan, nggak bisa dapat susu. Biarkan para bayi tertawa. Biarkan para bayi belajar merangkak. Merangkak. Tengkurap, merangkak, berdiri, jalan, sampai akhirnya jadi seperti kita sekarang. Jangan lagi teman-teman, jangan lagi. Karenanya saya minta tolong kepada Anda para pemirsa, jangan terprovokasi. Jangan teradu domba. Jangan terpecah belah. Jangan terhasut, jangan tersulut, jangan terpancing. Jaga kondusivitas, jaga ketentraman, jaga kedamaian, jaga kerukunan, jaga keharmonian. Marah boleh, wajar. Toh aspirasi kita sudah disalurkan selama 5 hari terakhir ini. Pulanglah kawan, pulanglah. Ya, sudah melakukan yang terbaik kalian. Terima kasih. Sudah mewakili suara-suara yang selama ini tidak banyak didengar oleh pemerintah, oleh yang katanya wakil rakyat. Bahkan oleh yang katanya wakil Tuhan. Terima kasih sudah menyalurkan suara yang tidak didengar itu. Terima kasih. Tapi bukan dengan cara marah-marah, merusak. Apalagi sampai menghilangkan nyawa banyak orang. Tuh, alhamdulillah akhirnya Transjakarta beroperasi kembali. Tuh, setelah tadi saya lihat mobilnya nggak ada. Tuh, alhamdulillah bisa bermobilitas lagi. Mumpung gratis selama seminggu ini. Kurang baik apa Gubernur Pramono Anung? Ya, seluruhnya sudah dibuka. Ke Bogor sekarang bisa gratis.
ke Pik bisa, gratis. Ke Alam Sutra bisa, gratis. Ya. Ke Ancol bisa, gratis. Walaupun masuk Ancolnya bayar. Nah ini, lihat nih, Bus Transjakarta sudah jalan walaupun kosong, karena orang pada takut keluar. Takutnya masih melintasi daerah yang merah. Tuh, alhamdulillah sudah ada sewa 1 orang. Ini juga ada sewa, ambil. Itu bukti teman-teman. Tidak semua warga Jakarta itu mendem di rumah. Mereka juga ada aktivitas. Walaupun ini hari libur, mereka juga ingin keluar rumah. Sadar itu. Sadar. Jangan hanya karena ego atau terprovokasi atau terhasut atau disuruh oleh pihak yang tidak mau tanggung jawab. Puluhan jutaan warga jadi korban. Jangan. Ya. Makanya sudah pulang teman-teman, pulang ke rumahnya masing-masing, ke kosannya masing-masing, ke kontrakannya masing-masing, ke apartemennya masing-masing, ke asramanya masing-masing, ke apalah ya, ke kosannya masing-masing, atau kemana lah. Pulang teman-teman, jangan, sudah, case close ya. Tinggal kita berikan kesempatan, apakah para wakil rakyat itu mau berbenah diri atau tidak. Apakah pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto ini akan menindaklanjuti seluruh aspirasi rakyat atau tidak. Kita tinggal mengawasi saja. Kita tinggal memberikan pengawasan dan memberikan kepercayaan dan memberi dukungan saja, sambil tetap diawasi agar tidak satupun aspirasi kita tidak terlaksana. Itu saja teman-teman, tugas kita sebagai warga negara di situasi yang seperti sekarang ini. Atas nama pribadi dan keluarga, saya James Windsor sekali lagi turut mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Afan Kurniawan dan beberapa korban tewas lain. Semoga husnul khotimah, diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan seluruh dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, karena saya tidak ingin perpanjang lebar, ya. Tambah cuaca juga sedang begini. Mari teman-teman, pulanglah. Pulang bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Kita pulang untuk musyawarah lagi, untuk mufakat kembali, untuk menyepakati kembali, untuk mengatur ulang kembali, untuk evaluasi, untuk introspeksi, untuk muhasabah, untuk tafakur, untuk tafakum, untuk tadabur, untuk merenung. Dan itu kebuka apa nggak kenapa-kenapa itu? Saya khawatir loh. Itu. Dan sekaligus juga untuk menyusun langkah ke depan. Bagaimana aspirasi kita
kita dapat salurkan dengan cara-cara yang lebih elegan, dengan lebih berkelas dunia, dengan lebih premium, dengan lebih berkualitas dunia, teman-teman. Agar supaya tidak terjadi lagi pengerusakan yang merugikan banyak pihak, agar tidak lagi ada orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Itu. Jadi pulang bukan berarti kita kalah. Tugas kita belum selesai. Tapi mari kita pause sebentar. Mari kita jedah sebentar. Mari kita istirahat sebentar. Kita awasi, sambil kita dukung, sambil kita berikan semangat para wakil rakyat di DPR maupun DPRD maupun DPD berbenah diri, mengevaluasi diri, bekerja yang lebih baik lagi untuk rakyat. Tidak hambur-hambur uang rakyat pergi ke Australia, pergi ke Sydney, ikut lari maraton, hura-hura. Pergi ke Singapura, hura-hura. Tapi bekerja dengan semangat mengabdi buat rakyat. Mampir ke konstituen, dengarkan suara konstituen. Ya. Apa konstituen mau, wujudkan, kerja keras, semangat. Begitu. Kita awasi apakah pemerintah Presiden Prabowo ini mampu mendengar, mewujudkan, melaksanakan tuntutan rakyat, multitura ini namanya nih, multi tuntutan rakyat, aspirasi rakyat, ya, yang disampaikan selama 5 hari terakhir ini. Ya. Bukan 5 hari lagi, sudah sejak hampir seminggu terakhir ini aspirasi sudah banyak disampaikan. Kita tinggal beri dukungan dan awasi agar jangan sampai aspirasi rakyat itu tidak ada yang tidak terlaksana, agar jangan sampai Presiden Prabowo melenceng dari asta citanya, tidak menjadi asta dosa atau menjadi asta bala atau asta bencana, tapi asta citanya terwujud semua untuk Indonesia lebih maju, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera. Dan begitu, mari awasi, dukung, berikan semangat kepada pemerintah administrasi merah putihnya Presiden Prabowo Subianto ini untuk mewujudkan asta cita dan tuntutan rakyat yang kemarin itu, aspirasi rakyat yang kemarin itu. Awasi. Kalau salah kita ingatkan, kita tegur, kita berikan masukan, kita beri solusi. Kalau bagus, aspirasinya terlaksana, kita apresiasi, kita dukung. Itu baru namanya warga negara yang baik. Gitu. Mari teman-teman, pulanglah, kita awasi dari rumah masing-masing. Kita awasi dari warung masing-masing. Kita awasi dari masjid, musola, gereja, tempat ibadah masing-masing. Kita awasi dari kantor masing-masing. Kita awasi dari toko, supermarket, mall, tempat usaha, restoran, di mana-mana masing-masing. Agar tuntutan rakyat itu bisa terpenuhkan semua oleh pemerintah merah putihnya Presiden Prabowo. Gitu. Ya. Saya kira demikian ya teman-teman ya. Terima kasih. Saya kira cukup daripada saya kehujanan dan saya tambah emosi lagi. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Shalom Lem dan Namaskar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua.